vitamin D3-nya, kalau anak kakak sehat, walafiat cakep, kakak nggak ada keluhan, 13 tahun itu mainnya di 2000 IU. Kalau ada keluhan, bisa ditingkatkan. Untuk omega 3-nya, kakak lihat di etalase aku ada omega 3 now atau gold, itu dikonsumsi satu soft gel dibarengin sama vitamin D3-nya 2000 IU. Duluan mana minum magnesium glycinate atau amlodipine 10 mg? Benarkah bisa buat tensi drop kalau diminum bareng? Magnesium itu sifatnya bukan efek samping ya, efek samping mah negatif ya. Benefit dari kita konsumsi magnesium itu dapat menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Magnesium itu memiliki gabungan antara magnesium dan vitamin D3 itu memiliki cara kerja yang hampir sama dengan amlodipine, kakak. Nah, obat sama suplemen itu kadang-kadang itu bisa berinteraksi ya kak. Jadi lebih baik di jeda minimal tuh setengah jam antara obat sama suplemen. Apakah bisa buat tensi drop? Tergantung ya kakak. Kalau kakak tensinya masih di atas 140/90, menggabungkan ini nggak buat drop. Kecuali kakak udah 10 tensinya udah di bawah 110/80, kakak konsumsi magnesium dan amlodipine bisa tambah turun gitu kakak. Duluan mana dok? Duluan magnesiumnya, baru amlodipinnya. Dok, sudah kena tukak lambung, bolehnya minum magnesium sama vitamin. Kakak tukak lambung, tuh kakak raya wedding. Kak, tukak lambung itu luka loh, kak lambung kakak. Kalau lambung luka nggak boleh minum vitamin C atau kakak jadi tambah sakit nanti perutnya. Kakak kalau luka lambungnya nggak boleh minum vitamin C kakak, nanti perutnya neng. Dok, zinc, selenium, copper boleh diminum jangka panjang, nggak perlu. Teman-teman yang konsumsi zinc, selenium, copper seumur hidup hanya teman-teman kanker atau autoimun. Teman-teman yang sehat walafiat tidak ada keluhan sama sekali, nggak perlu konsumsi zinc sepanjang usia kakak. Cukup minum 3-6 bulan udah. Itu yang aku lakukan ya kak. Makasih Bu Asni ya. Jadi zinc itu bagus banget teman-teman ya untuk meningkatkan sistem imunitas. Kalau kakak tidak ada tanda-tanda kekurangan zinc, kakak tidak perlu konsumsi zinc. Apa sih tanda kekurangan zinc dong? Ibu Asni makasih ya. Kakak memiliki gangguan pencernaan. Itu tanda-tanda kakak kekurangan zinc. Kakak Oli juga makasih ya. Kakak ada gangguan pencernaan, itu kekurangan zinc. Kakak ada alergi, kekurangan zinc. Kakak mengalami kesulitan indera perasa. Kakak nggak, aduh ini rasanya asam apa asin ya gitu. Ingat kakak, waktu COVID kan kita nggak bisa merasakan indera perasa kita kan baal ya kak, lidah kita kan baal. Nah itu bisa karena kekurangan zinc kakak. Maka waktu COVID itu orang-orang pada kekurangan zinc karena nggak kerasa tuh rasa di lidahnya karena virusnya. Nah kemudian kakak ada alergi, rambut kakak rontok, itu kakak kekurangan zinc. Itu boleh kakak konsumsi zinc. Tapi kalau di lain, makasih kakak Uli ya, di lain kakak autoimun, bukan kanker, kakak nggak perlu. Dan kakak tidak menunjukkan tanda-tanda yang aku sebutkan tadi, kakak nenek muda, kakak nggak perlu konsumsi zinc dalam jangka waktu panjang. Begitu kakak ya. GERD apa yang bisa diminum? Cuka apel nak, cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore kakak. Vitamin apa untuk lututnya sakit dong pada ibu saya yang 75 tahun? Makasih kakak Asih kak. Saya juga udah minum glutathione, udah cukup kan bapak obat udah cukup, antioksidannya udah cukup bapak. Kalau bapak pengen antioksidan yang bagus untuk jantung, bapak mainnya CoQ10, bagus untuk jantung dan ginjal. Tapi kalau bapak saat ini dalam kondisi aman, cakep gitu ya bapak, glutathione cukup bapak sebagai antioksidannya gitu. Atau enggak bapak traveling, bapak saat ini tuh udah oke sih dong, cuman saya pengen aja tuh minum antioksidan gitu. Glutathione, besok bulan depannya bapak konsumsi CoQ10. Nanti bulan depannya lagi bapak konsumsi antioksidan yang lain seperti alpha lipolic acid, itu bagus untuk sistem saraf gitu ya bapak. Kalau glutathione diminum sama laki-laki usia paruh baya untuk apa? Agar terhindar dari pembesaran prostat. Bapak Obet makasih ya. Teman-teman yang punya kelenjar prostat, pembesaran prostat pada laki-laki yang mulai usia-usia senior itu karena kekurangan glutathione. Jadi itu antioksidan itu penting untuk menjaga prostat kita agar tetap oke. Jadi tuh kakak-kakak yang laki-laki senior di sini nih, kalau yang prostat pertimbangkan untuk konsumsi glutathione. Kalau masih ada dihabiskan dulu terus diganti zinc apa dong? Kakak nenek muda kakak keluhannya apa? Kalau pencernaan pakainya zinc carnosine. Low stomach acid suplemennya apa aja dong? Kakak Jele Esther. Kakak Jele aku suka baca komentar kakak di kolom komentar aku. Komentar kakak itu kritis kakak ya. Aku suka ya kakak Jele Esther.
Kakak untuk teman-teman yang mengalami pH lambungnya itu kurang asam, tentu kakak jele pilihan kita adalah vitamin cuka apel atau betaine HCl. Yang dimaksud kakak jele di sini adalah kekurangan pH lambung yang terjadi pada kasus GERD. Jadi teman-teman yang GERD, yang SIBO itu membutuhkan sesuatu yang asam untuk mengembalikan pH lambungnya kembali normal. Ingat kalau di dalam functional medicine pH lambung itu 1-3 yang sangat asam. Semua keluhan itu terjadi, semua keluhan GERD terjadi karena asam lambung kakak bukan di 1-3, tapi ada di atas 4, 5, 6, 7, 9, 7, 8, 9, 10, sampai 14. Nah, apa suplemen yang untuk mengoptimalkan asam lambung? Cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, atau betaine HCl. Electrolyte, vitamin B1, probiotik itu bisa juga dapat mengaktifkan produksi dari pH lambung kita optimal, kakak jele. Dok, bedanya magnesium glycinate dan B-glycinate apa? Kalau B-glycinate itu rantai glisinnya itu ada 2, bilingual, itu kan berarti 2 ya kak, B-glycinate. Rantai dari glisinnya itu 2. Kalau glycinate itu cuma 1. Lebih bagus B-glycinate daripada glycinate, cuman hampir semua harganya lebih mahal yang pertama ya kak. Brand-brand itu masih banyak yang pakai glycinate. Terus perbedaannya tidak jauh signifikan sih kak. Kalau kehilangan penciuman, kekurangan apa dong? Zinc. Glutathione bagus di mix sama vitamin C kadung untuk penyerapan lebih optimal. Bagus kakak Mega, silahkan. Selama kakak Mega nggak ada perut perih. Bangun tidur jari tangan kaki dan sakit dengkul juga sampai demam, kapan kenapa ya dong? Kak, kalau demam mah berarti ada infeksi kok kak. Kak, kalau demam itu infeksi, entah infeksi virus, entah infeksi jamur. Nah, hati-hati nih kakak. Kemarin tetangga aku, agak jauh sih kak rumahnya, tapi kan kalau 40 ke belakang, ke depan, sama ke samping itu kan tetangga ya kak. Nah, jadi itu tetangga aku itu tuh jari tangannya sakit-sakit, demam, tahu-taunya cikungunya kakak. Jadi cikungunya. Jadi kemarin ibu-ibu kompleks ini pada jenguk karena kena cikungunya. Hati-hati kakak ya, kalau ada demam, semua jari tangannya sakit-sakit, itu kena cikungunya, hati-hati kakak ya. Diperiksa ke dokter, periksa lab cikungunya. Untuk demamnya silahkan konsumsi Sunmol. Nggak apa-apa, paracetamol mah boleh kalau demam. Untuk meningkatkan imunitas seperti biasa, vitamin D3K2, magnesium, kemudian probiotik pada infeksi virus kakak ya. Vitamin D3K2, magnesium, probiotik, zinc, dan vitamin B kompleks. Dom, kalau bangun pagi dan kusemutan, pegal-pegal, kebas, minum apa? Kakak 5 info, aku kasih info buat kakak ya. Jadi info kakak ada 6 sekarang. Kakak, ayo, siapa di sini teman-teman yang ngerasa kesemutan sama pegal-pegal, sama kebas-kebas? Itu biasanya karena kekurangan vitamin B1 dan vitamin B12. Kenapa teman-teman bisa kekurangan vitamin B1 dan B12 pada kondisi obesitas, overweight, diabetes, prediabetes, kanker, autoimun, itu GERD kronik, leaky gut yang kronik itu bisa mengakibatkan kakak kekurangan vitamin B1 dan B12. Kakak 5 info, silahkan dipertimbangkan vitamin D3K2 di 20.000 IU, magnesiumnya malate, 1 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore, benfotiamin B1, 1 kapsul sudah makan, dan B12, 1 kapsul sudah makan siang. Cuman kakak harus perhatikan dulu apa penyebabnya kakak bisa kesemutan. Oh, saya mah obesitas dong, turunin berat badannya kak. Kalau kakak nggak turunin berat badan, walaupun kakak konsumsi suplemen semangat 45, agak susah sembuhnya karena faktor utamanya belum dikendalikan. Gitu ya kak. Zinc, magnesium, kalsium bisa dikonsumsi anak 1 tahun nggak dong? Nggak usah kakak. Anak 1 tahun, jadi kalau yang dibutuhkan pada anak itu adalah vitamin D3, zinc kalau menunjukkan tanda-tanda imunitas yang rendah. Misalnya anak kakak alergi, anak kakak banyak banget nggak cocok makanan, alergi lah, mensret lah, itu karena bisa kekurangan zinc. Atau eksim, atau anak kakak punya asma, rinitis alergi, konjungtivitis, itu nggak apa-apa konsumsi zinc. Kemudian vitamin D3, omega 3 fish oil atau COD liver oil, dan protein hewani. Itu yang kebutuhan anak kita. Kalsium itu nggak usah dulu kakak. Kalsium itu banyak di makanan, magnesium itu juga banyak di makanan. Kecuali punten, mohon maaf, misalnya qadarullahnya anak kakak memiliki gangguan genetik yang bermasalah dengan komponen magnesiumnya, nggak apa-apa. Atau anak kakak juga masalah kalsiumnya itu tuh mengalami penurunan karena kondisi medis tertentu, misalnya gangguan tiroid, itu mah boleh. Tapi kalau anak kakak sehat walafiat mah nggak usah dikasih itu kak, itu mah didapetin dari makanan aja gitu. Kalau vitamin D3 aku setuju.
nggak apa-apa konsumsi itu, walaupun anaknya sehat mah nggak apa-apa 400 IU. Sama omega 3 fish oil itu bagus untuk sistem otaknya. Kemudian protein, udah selesai gitu kakak ya. Anak-anak nggak usah kasih terlalu banyak ya kak. Dom, aku udah CO Gastro Comfort, minumnya dibarengin sama magnesium boleh nggak dok? Kakak kakak cowok Gastro Comfort itu konsumsinya 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore yang pertama. Kalau magnesium itu glycinate. Kakak kalau kakak itu gastrit, kan kakak CO Gastro Comfort, berarti dalam pikiran aku kakak gastritis kan kak, iya kan? Nah untuk teman-teman yang gastritis, kakak mohon izin kakak cuman boleh konsumsi magnesium yang ini doang, yang 1 kapsul sebelum tidur. Jadi sebenarnya itu mereka nggak ketemu kakak gitu. Gastro Comfort kan 1 kapsul sudah makan pagi dan sore toh. Kalau magnesium ini kan 1 kapsul sebelum tidur. Jadi sebenarnya tuh mereka nggak ketemu. Walaupun kakak mempertemukan mereka gitu kakak ya, nggak apa-apa boleh, karena sama-sama larut dalam air gitu. Takut kena kambuh kalau minum cuka apel. Nah itu kakak, kalau cuka apel mah nggak boleh untuk yang nyeri ulu hati. Kalau nggak nyeri ulu hati mah nggak apa-apa minum cuka apel. Dom, tadi belum dijawab. Oh iya maaf ya kakak ya, lupa ya. Kakak Apit belum dijawab tadi. Dom, tadi belum dijawab vitamin untuk lutut dan kaki sakit. Kakak yang pertama nih kakak dengerin ya kak. Memberikan suplemen untuk usia lansia itu harus hati-hati. Karena kakak harus punya data berapa fungsi ginjalnya. Kakak harus punya dulu data fungsi ginjalnya. Contoh, suplemen untuk lutut itu dari golongan glukosamin MSM. Tapi glukosamin untuk lutut itu nggak boleh dikonsumsi kalau pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal. EGFR di bawah 80 mah nggak boleh konsumsi glukosamin kakak. Jadi kakak cek dulu fungsi ginjalnya orang tuanya. Aduh dom, orang tua saya susah dom, diajak ke rumah sakit mah susah gitu ya. Kalau kakak nggak punya data yang pasti, aku cuma bisa berani kasih vitamin D3K2, kemudian magnesium malate itu aman walaupun fungsi ginjalnya tuh turun. Vitamin D3K2-nya 20.000 IU, magnesium malatenya 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Itu yang paling aman walaupun fungsi ginjalnya turun. Yang lain-lain tunggu dulu hasil fungsi ginjalnya kakak. Gitu ya kakak ya. Kalau untuk lutut mah banyak kakak, ada boron, ada glukosamin, cuman data fungsi ginjalnya itu sangat-sangat penting gitu kakak ya. Dok, saya habis cek darah hemoglobinnya normal tapi MCH-nya rendah. Boleh minum magnesium nggak? Boleh, kakak nggak ada masalah. Cuman MCV-nya rendah, MCHC-nya kan enggak kan. Aman lah ini kakak ya. Dok, kalau inositol ya untuk CCOS bagus nggak? Bagus. Kakak hello bulan, bagus kakak, dikonsumsi 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore kakak ya. Dom, saya GDP masih lumayan 100-120, sudah 3 bulan IF jaga makan D3K2 10.000, terus apalagi dom? Berberin. Kakak untuk menurunkan si gula darah itu pakai berberin. 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kalau kakak nggak ada masalah dengan nyeri ulu hati, kakak Jo cuka, apel, 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore kakak Jo. Magnesiumnya jangan lupa nak, magnesium glycinate di 500 mg ya. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Anaknya memang lagi kena alergi dok, sekarang biduran, umur 2 bulan kena dermatitis. Oke, dermatitis atopik. Oke. Kakak Irsya, aku tanya, anaknya ada intoleransi sama susu nggak kak? Kalau abis konsumsi susu, langsung heboh gitu kak, makin parah tuh dermatitisnya. Ada seperti itu nggak kak? Kak, kalau omega 3 fish oil aman untuk yang punya hipertensi sama asam urat, aman. Justru omega 3 fish oil dapat membantu mengobati hipertensi kakak, karena kan si fish oil bagus untuk kardiovaskuler jantung kita. Dok, kalau saya udah beli gastro, apa harus beli zinc lagi? Saya proktitis ringan, nggak perlu kakak. Dalam gastro itu sudah ada zinc karnosine-nya, jadi jangan double, nanti perutnya kram kalau double zinc. Dom, kalau di 3K2-nya lagi konsumsi 10.000 magnesium imunitasnya 1 kapsul aja atau 2 kapsul dom? 1 kapsul aja nggak apa-apa kakak mega. Sekarang kan dalam kondisi sehat kan, aku ada GERD dan gangguan somatomorfom dok. Nah kakak kalau misalnya kakak ada gangguan apapun itu, anxiety gitu ya kakak ya, atau depresi, atau kondisi yang terkait dengan psikologis itu, dan apapun itu, misalnya kakak ada leaky gut, kakak ada autoimun, kakak ada cancer, GERD itu juga yang utama disembuhkan. GERD itu artinya ada masalah di asam lambung kita. Lah,
asam lambung kita itu fungsinya untuk mencerna makanan. Apa yang kakak makan itu bisa kakak serap atau tidak bisa kakak serap itu karena perlu kontribusi kerja dari GERD kakak. Kakak cancer, kakak kan perlu banget vitamin dan mineral kan kakak. Kakak beli tuh segala makanan catering yang sehat untuk cancer kakak karena kakak pengen dapat multivitaminnya. Tapi akan tidak terserap dengan baik makanan yang kakak beli itu kalau GERD kakak belum sehat. Jadi GERD itu ngobatin GERD itu yang utama ya kakak gitu. Jadi sembuhin GERD-nya. Dari aku tetap namanya GERD itu pakai cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, atau kalau kakak ribet sama cuka apel kakak konsumsi betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Itu ya kakak, pesan dari adik kakak ya, silahkan dipertimbangkan vitamin D3K2, magnesium, and then si probiotik, kalau kakak kembung tambahin enzim, vitamin B kompleks bisa juga dipertimbangkan. Kakak 5 info. Dok, probiotik untuk anak dari etalase namanya apa? Kids probiotik, itu rasanya manis ya kakak ya. Anak aku minta-minta terus 1 tablet hisap sesudah makan. Kakak Ari ini pembesaran prostat, vitamin D3 prostat ya kakak-kakak yang prostat kumpul di sini. Vitamin D3K2 20.000 IU, kakak Ari ini 20.000 IU neng vitamin D3K2-nya. Kemudian magnesiumnya pakai yang glycinet. Berat badannya di atas 60 kilo kakak pakainya magnesium glycinet sidil 3 kapsul per hari. Kalau kakak berat badannya di 50-an kilo pakai yang Dr. Best. Kalau kakak berat badannya di 40-an kilo pakai yang Solaray 4 kapsul per hari. Lihat di etalase aku ada namanya Prostat Support. Prostat Support itu disilahkan dikonsumsi di 2 soft gel dibarengin sama vitamin D3. Teman-teman yang pembesaran prostat, kalian membutuhkan antioksidan glutathione. Silahkan dikonsumsi 2-3 kapsul ya kak di glutathionnya. Kemudian ada prostat support, vitamin D3K2, magnesium, dan terakhir adalah zinc biglycinate. Untuk teman-teman yang prostat, zinc biglycinate itu sangat penting. Prostat itu bagus banget kalau teman-teman konsumsi Lycopene. Lycopene itu oke untuk teman-teman yang prostat. Lycopene ya kak, itu banyak di